Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan melalui Ratih TV Kebumen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita berlanjut untuk siaran Mimbar Agama Kristen ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah sesembahan kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sore petang ini Bapa, kami datang menghampirimu. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih karunia Bapa di dalam kehidupan kami. Teristimewa sore petang ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mengisi siaran Mimbar Agama Kristen di Ratih TV ini. Engkau menyertai kami, Roh Kudus sendiri yang membuka pikiran kami, memberikan akal budi pada kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui pemberitaan di Ratih TV ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dari awal sampai pada akhir siaran ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali, kita dengarkan dulu persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh Gia Kit Kebumen. Kami silakan. Yeah.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus, siaran Mimbar Agama Kristen sore petang hari ini kami berikan tema Tuhan Yesus datang membawa perdamaian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada sore petang hari ini, saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saya ulangi ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada sore petang hari ini sungguh luar biasa bagi kehidupan anak-anak Tuhan, bagi kehidupan orang percaya. Beberapa hari ke depan, umat Tuhan, gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia akan merayakan Natal Tuhan Yesus, di mana Allah sendiri, Allah yang tanpa batas, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tinggi, berkenan menjelma menjadi manusia. Natal Tuhan Yesus oleh umat Allah, oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja-gereja, dirasakan sebagai sukacita yang dalam, sukacita yang luar biasa, yang dari surga, karena membawa keselamatan bagi umat manusia. Natal Tuhan Yesus merupakan jawaban kebutuhan manusia, kebutuhan untuk mendapatkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, mungkin secara gampang kedamaian itu bisa diartikan bahwa di antara umat manusia ini tidak terjadi konflik, misalnya, tidak ada permusuhan, akur-akur saja atau rukun-rukun saja, baik rukun antar sesama warga masyarakat, rukun di dalam keluarga, rukun di dalam jemaat, terlebih lagi rukun sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus merupakan karya Allah yang luar biasa, wujud kasih Allah yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Allah yang maha tinggi itu sendiri datang menjumpai manusia
di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hadir sebagai manusia yang penuh kerendahan hati, hadir sebagai manusia yang mau melayani dengan sepenuh hati, hadir sebagai manusia yang penuh kasih kepada setiap umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar berita-berita yang menyesakkan dalam kehidupan kita. Kita dari pagi, sore, siang, malam sering disuguhi oleh berita-berita dengan berita-berita yang negatif, berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang menimbulkan sesak di dada. Misalnya yang baru-baru ini ada seorang ibu yang dengan teganya membunuh anak kandungnya sendiri. Bukannya satu anak kandung, tapi 3 anak kandung langsung dibunuh dengan tangannya sendiri. Kalau kita mendengar berita semacam ini, apa yang timbul di dalam hati kita? Apa yang timbul dalam pikiran kita? Apa yang timbul di dalam jiwa kita? Ternyuh yang luar biasa. Merasakan betapa manusia kehilangan kedamaian, merasakan betapa manusia diliputi oleh pengaruh dosa yang luar biasa. Kadang-kadang manusia itu mencari damai di dunia ini hanya dengan akal pikirannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri yang serba terbatas, yang sangat-sangat terbatas. Pertanyaannya, apakah damai itu bisa didapatkannya? Apakah manusia bisa mendapatkan damai yang dicari dengan kekuatannya sendiri, dengan akal pikirannya sendiri? Kenyataannya tidak ada. Kenyataannya manusia itu selalu diliputi oleh perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan ketidaksukaan terhadap orang lain, perasaan-perasaan permusuhan. Hidup manusia kadang dipenuhi oleh pergolakan-pergolakan batinnya sendiri. Hidup manusia kadang-kadang hanya saling menfitnah, saling membenci, bahkan saling memusnahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar bahkan menerima Natal Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, datang sendiri berurusan dengan manusia yang berdosa. Datang sendiri menjelma menjadi manusia yang mau berurusan dengan manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Itulah luar biasanya Tuhan kita, Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kata di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 tadi. Jangan takut. Jangan takut. Saya berharap semua yang mendengar firman Tuhan ini, yang berkata jangan takut, benar-benar meresap di dalam hatinya, tidak ada lagi ketakutan dalam bentuk apapun. Sering manusia itu dilanda ketakutan oleh berbagai hal, oleh berbagai masalah, oleh berbagai tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Takut, misalnya keluarganya yang di perantauan, dengan adanya wabah penyakit seperti ini, nanti anakku, saudaraku, ayahku, orang tuaku juga terkena penyakit ini. Atau takut lagi, misalnya yang berpisah dengan anaknya, di sana anak saya seperti apa, di sana anak saya dalam pergaulannya seperti apa.
Manusia banyak diliputi oleh rasa ketakutan dan kecemasan dalam kehidupannya. Baik dari segi ekonomi, mungkin segi pendidikan, bahkan tidak jarang para remaja dewasa takut bahwa dirinya tidak mendapatkan pasangan hidup misalnya. Jadi ketakutan ini melanda manusia. Apalagi dengan adanya wabah yang sudah sekian bulan, mulai sejak bulan Februari tahun 2020 ini, wabah corona yang sampai hari ini masih terus ada dan terus bertambah juga pasien-pasien corona yang bisa mendatangkan kematian. Ini kadang-kadang mendatangkan ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Bahkan ketakutan dan kecemasan ini dapat mengalahkan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadapi segala sesuatunya dengan berlandaskan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, maka kita ketika menghadapi segala persoalan pun, mari kita dengan berani. Karena Allah kita, Allah yang menyertai kita. Maka setiap langkah kehidupan kita, setiap pemikiran kita, setiap rancangan-rancangan apapun di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan orang tua, setiap problem, persoalan, kita percayakan bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan mengerti, bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala perkara yang ada dalam kehidupan kita. Natal Tuhan Yesus ini merupakan kabar tentang sukacita, kabar baik, kabar yang membawa umatnya kepada pemulihan, kabar yang membawa umatnya untuk mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan semangat yang baru. Kabar yang membawa umatnya, anak-anaknya, untuk memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya apa yang dalam kehidupan kita ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kabar baik ini harus kita pegang teguh. Kabar baik ini menjadikan kita manusia baru, manusia yang kuat, manusia yang tidak gampang menyerah ke keadaan, manusia yang handal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa memang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak berarti bahwa kita itu lepas dari segala problema. Tidak berarti bahwa kita tidak mengalami pergolakan. Tidak berarti bahwa tidak ada persoalan. Tidak berarti bahwa kita tidak akan ada permasalahan dalam kehidupan ini. Tetap ada. Tapi harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam menyikapinya. Karena kita punya Tuhan tempat kita bersandar. Karena kita punya Yesus sebagai naungan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal di mana Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia Yesus. Firman Allah ini yang menjadi manusia Yesus. Firman Allah inkarnasi menjadi manusia karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Di mana Allah ingin kembali memulihkan hubungannya antara manusia dengan Allah. Ketika hubungan manusia dengan Allah sudah tidak ada perdamaian. Ketika hubungan manusia dengan Allah disekat, ditembok oleh dosa-dosa manusia, Allah hadir. Allah datang menjelma menjadi manusia.
firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Mungkin ada ajaran lain yang mengajarkan bahwa firman Allah itu bisa menjadi buku dan sebagainya, tetapi firman Allah di dalam kepercayaan umat Kristen menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Di mana menjadi suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri yang menjadi juru selamat umat manusia. Juru selamat, bukan guru selamat. Guru selamat hanya bisa mengajarkan, ini loh jalan keselamatan, lewat ini loh agar kamu bisa selamat. Berbuat beginilah agar kamu dapat selamat, tapi bukan sekedar guru selamat yang mengajarkan tentang keselamatan, tapi Tuhan Yesus itu sendiri adalah juru selamat. Dia sendiri yang menyelamatkan. Dia sendiri yang tampil sebagai penyelamatnya. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Jalan apa? Jalan untuk menuju perdamaian dengan Allah, jalan menuju kehidupan yang lebih baik, jalan menuju masa depan yang lebih baik. Bahkan jalan untuk menikmati surga. Jadi kami mengajak seluruh umat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan untuk bisa yakin benar dalam kehidupannya. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi, yang telah mendamaikan kita dengan Allah dan memberikan damai sukacita dalam menikmati kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan ini. Allah berkarya, Allah berbuat, Allah menganugerahkan keselamatan ini bukan dengan cara pikir manusia, tapi semata-mata karunia, semata-mata anugerah. Karunia itu diberikan kepada semestinya bukan orang yang berhak. Mestinya bukan orang yang berhak untuk menerimanya. Tapi karena ini kasih Allah, maka dia mengaruniakan kepada kita apa sebenarnya yang bukan menjadi hak kita. Karena kemurahannya, kita diberi karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal Tuhan Yesus bukan sekedar hanya Allah yang mengunjungi manusia, bukan sekedar Allah yang menjumpai manusia, bukan Allah yang lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, tapi Allah dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini sebagai wujud Allah yang bersedia menjamin masa depan manusia. Tuhan tidak menuntut banyak kepada kita. Hanya sebagai bagian yang harus kita lakukan untuk merespon anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita benar-benar mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam Tuhan Yesus dan kita hidup dalam ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Sekarang mungkin atau barangkali
di dalam keluarga kita, kok merasa kehilangan kedamaian, kok merasa kehilangan kesejahteraan, kok merasakan kehilangan adanya hubungan yang harmonis. Mungkin dalam keluarga kita, mungkin di dalam jemaat, mungkin kita dengan lingkungan sekitar kita, tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan. Mungkin di dalam kehidupan lebih luas lagi di lingkungan pekerjaan. Mari saudara, Bapak Ibu semua, kita berserah penuh kepada Allah dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber damai, yang adalah juru damai itu, untuk memberikan damai sukacita, damai sejahtera di dalam hubungan kita dengan siapapun, untuk memulihkan hubungan kita dengan siapapun agar kita benar-benar merasakan kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ataupun mungkin barangkali di antara kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ada yang sedang mengalami masalah yang dirasakan melampaui kekuatan kita, yang dirasakan tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Mungkin juga ada pergumulan yang sangat berat, yang sudah sekian tahun didoakan, kita memohon, kita berdoa, tetapi juga belum terjawab oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Maka kita kembali harus percaya. Kita jangan sampai putus asa. Jangan sampai cemas, gelisah. Tapi kita serahkan semuanya kepada Allah yang benar-benar peduli, yang benar-benar mengerti akan segala keberadaan kita. Sampai kedalaman hati kita Allah tahu. Sampai rancangan-rancangan apapun yang tidak terucapkan Allah tahu. Maka dengan berani kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu, berita yang kita dengar diantaranya tadi, seorang ibu kandung yang tega membunuh anaknya, bahkan 3 anaknya. Mungkin juga sedang diliputi persoalan yang berat sekali. Kalau berita yang saya dengar sendiri ada karena himpitan ekonomi, karena tekanan ekonomi yang luar biasa, sehingga menganggap bahwa jalan keluar untuk menyelesaikannya adalah apa yang seperti yang dilakukannya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, sekali lagi, persoalan apapun, seberat apapun di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata benar-benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Sang Juru Damai akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Kita responi firman Tuhan ini dengan kita juga memberitakan berita sukacita ini kepada sesama kita. Kita responi berita damai sejahtera ini dengan kita juga memberitakan kepada sesama kita tentang berita damai sejahtera ini yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan singkat pada sore petang hari ini, kiranya menguatkan kita, membangun kehidupan kita, sehingga kita akan lebih setia kepada Tuhan, lebih setia di dalam pengabdian kita, dalam ibadah kita, lebih tekun di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali persembahan pujian dari Gia Kid
Kebumen. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pada sore petang ini, kiranya memberikan kekuatan pada kita, membangun kehidupan kita, membangun rohani kita. Dan sebelum kita mengakhiri mimbar agama Kristen pada sore petang hari ini, sekali lagi kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih ya Bapa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, berkenan inkarnasi ke dunia ini, menjelma menjadi manusia Yesus. Manusia Yesus, manusia yang penuh dengan kasih dan rahmat.
manusia yang menjadi juru selamat kami. Manusia Yesus adalah Tuhan dan penebus kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus berkenan menjadi juru damai antara kami dengan Allah. Juru damai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih diliputi oleh wabah penyakit corona ini, Bapa. Engkau terus menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Apa yang diusahakan oleh pemerintah di dalam menekan pertumbuhan atau menyebarnya penyakit ini, Bapa memberkatinya. Vaksin yang sudah didatangkan, yang rencananya akan diberikan kepada rakyat Indonesia, akan benar-benar bermanfaat untuk mencegah terjangkitnya penyakit corona ini di dalam masyarakat Indonesia ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa pemilihan kepala daerah di Kebumen ini berlangsung dengan aman, berlangsung dengan tertib, tidak ada gangguan apapun. Kami berdoa kepada yang terpilih menjadi pemimpin di Kebumen ini, Bupati dan Wakil Bupati. Engkau berikan hikmat, sehingga dapat memimpin Kebumen ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab, sehingga Kebumen ke depan semakin maju, semakin makmur di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Kebumen ini, Bapa. Di dalam setiap langkah kehidupannya juga Tuhan memimpinnya. Engkau terus melindunginya, apalagi di musim kemarau ini, di musim penghujan ini ya Bapa. Kadang banyak sekali mendatangkan bencana, baik itu tanah longsor, baik itu banjir. Kami memohon kepadamu Bapa. Engkau sendiri yang mengendalikan alam ini. Engkau sendiri Bapa yang membentengi kehidupan masyarakat di Kebumen ini. Kami percaya Bapa, rancangan Tuhan untuk masyarakat di Kebumen ini adalah rancangan yang baik, rancangan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kebumen. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan di Kebumen ini. Nama Tuhan semakin dikenal, semakin diagungkan di seluruh masyarakat Kebumen. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Bapa, yang saat ini mengalami banyak permasalahan, mungkin ada tekanan di dalam keluarganya, baik segi ekonomi, pekerjaan, ataupun perkara-perkara yang lain. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan solusi yang terbaik untuk setiap persoalan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Demikian pula Tuhan ketika terjadi kekurangan harmonis atau disharmonis di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengembalikan, sehingga hubungan setiap keluarga anak-anak Tuhan adalah keluarga yang harmonis. Keluarga yang menikmati ketentraman, keluarga yang menikmati ketenangan. Bapa di surga, Allah sesembahan kami. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal. Tuhan, Engkau memberkatinya. Engkau memberkatinya. Persiapan-persiapannya Tuhan berkati. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Dan Bapa, jangan sampai terjadi ketika merayakan Natal, terus banyak terjangkit corona. Tapi Tuhan yang membentenginya,
Tuhan yang membetengi. Maka ketika terjadi kerumunan, ketika ada perayaan Natal, tidak akan terjangkit sakit penyakit. Termasuk di dalamnya sakit penyakit corona ini. Semuanya terhindarkan dari sakit ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami anak-anak Tuhan tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup kami tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Semua doa seru kami ini, permohonan kami ini, kami mohon hanya berlandaskan pada korban putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.